الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gubuk Santri yang dirahmati Allah, siapakah orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dan seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seseorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria dan pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syakor.
Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku hanya akan menerima solat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena Aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah masuk ke dalam hati sanubarinya. Lalu yang keempat, sholat yang dikerjakan dengan lalai. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah, lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat." Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, "Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan." Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah
tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apabila jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan syarat sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah dari Allah. Sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.